Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Ini sore adalah sebuah keberuntungan yang besar. Maka kita patut bersyukur terlebih dahulu atas datangnya kita masuk ke dalam majelis zikir seperti ini. Dan ini adalah kehendak Allah Ta'ala dan kita memang yang ditunjuk untuk itu. Tidak semua kebaikan, tidak semua ilmu pengetahuan, tidak semua kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang rata, melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita orang yang termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para sahabat sekalian, ibu-ibu, ini sore mengaji ibu-ibu dan diantar oleh suami masing-masing. Ini adalah sesuatu pemberitaan atau tentang taubat. Pengajian tentang pertaubatan di mana manusia lebih banyak tidak mengerti, manusia lebih banyak tidak merasa bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita lakukan ternyata bagi orang awam banyak tidak dimengerti atau tidak dirasa atau tidak diketahui bahwa sesungguhnya itu adalah mengandung perdosaan-perdosaan yang mengotori kita dan menjadikan hijab-hijab atau penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan menjadikan ibadat kita terganjal oleh berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan. Ibu-ibu sekalian dan para sahabat, tadi malam saya menerangkan tentang pertaubatan ini. Tobat bagi orang-orang awam, seperti dikatakan di dalam kitab Al-Luma tadi, adalah berupa dosa-dosa yang dilakukan. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang jelas yang dilakukan dan dia mengerti tentang dosa-dosa itu, bahwa itu adalah sebuah dosa. Tetapi ada yang mampu bertahan agar tidak kita lakukan itu. Dan ada pula yang mengerti, tetapi tidak berdaya akan melakukan perdosaan itu. Sehingga itu tetap berjalan. Ini adalah dosa-dosa yang orang awam lakukan dan lalu bertobat. Bertobat ini juga bertahap-tahapan. Ada pertaubatan yang dilakukan berkepanjangan karena daya sesal menghunjam di dalam hati. Ini adalah lebih baik karena si hati dengan terus-menerus manusia beribadat, maka apabila ditetesi sesuatu yang gelap kepada sesuatu yang jernih, maka akan terlihat dengan jelas. Nah, ini bagi hati para ahli ibadah, tetapi kelasnya masih awam.
tobatnya agak berkepanjangan. Sekalipun di dalam selama pertaubatan ini juga dilakukan dosa-dosa yang tidak disadarinya. Ini keadaan manusia yang awam. Ada juga pertaubatan yang dilakukan hanya sejenak. Ya Allah, aku merasa dosa, astagfirullahaladzim. Lalu dia bertobat, astagfirullah. Kemudian dia berganti lagi hatinya. Pikirannya berganti lagi. Karena dengan situasi alam yang dilihat, yang dirasakan, atau yang dialami, maka urusan perdosaan tadi segera terlupakan, terhapus. Ini dirasakan oleh awam. Ini pemilik para pendosa kelas awam dan bertaubat juga kelas awam. Pertaubatannya tidak banyak, tidak seimbang dengan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan. Maka tobatnya juga begitu hilang dari dalam hati kita, pudar daya sesal, pudar rasa menyesal kita, rasa tidak nyaman karena telah berbuat dosa. Lalu selesai. Merasa dosa itu sudah tiada lagi. Padahal bukan dosa telah tiada. Hati tidak merasakan lagi. Ini tidak dirasakan atau orang-orang awam yang tidak sadar akan keadaannya sendiri. Baik, ini adalah urusan orang awam. Tetapi bagi para khawas atau khawasul khawas, perdosaan ini banyak dirasakan atau terasa karena urusan lalai, urusan ghaflah. Seperti apa gerangan yang seperti itu? Tadi malam saya menerangkan ada sudut dosa manusia dari satu indriawi saja yang kita miliki. Saya beri contoh, mulut kita. Oh, kalau kita makan sesuatu yang haram, misalnya, ini yang kasar saja, seseorang ingin makan daging babi karena tertarik atau ingin merasakan. Ini berdosa karena diharamkan daging babi. Najis pula, masuk pula ke dalam perut kita. Bagaimana cara mensucikannya? Menjadi darah dan daging. Nah, ini jelas kepunyaan atau permainan orang-orang awam. Tetapi bagi para khawas, ini urusan makanan. Selalu dipilih makanan yang halalan thayyiban. Sudah halal, baik pula. Karena setiap apa yang dimakan oleh kita adalah menjadikan badan kita. Badan kita adalah makanan yang kita makan. Kasarnya seperti itu. Kalau banyak makan kacang-kacangan di usia 40 ke atas, dia akan terjadi asam urat. Terjadi sesuatu perubahan di dalam jiwa. Oh, makanan daging-daging akan berakibat kepada temperamental. Berarti ini kalau terlalu banyak tidak thayyiban. Maka dipilih makanannya. Sedangkan di zaman sekarang, makanan-makanan yang dipilih dengan maksud yang lain. Oh, agar berat badan tidak terlalu berlebih. Oh, begini dan begitu. Tetapi tidak untuk kebersihan hati. Ini urusan perdosaan yang melalui mulut. Bagaimana yang melalui mulut lagi? Makanan sesuatu yang baik dimakan. Maka halal, kata agama.
tidak menjadikan perdosaan. Tetapi bagi para khawas, orang-orang yang duduk di makom-makom yang khusus, khawasul khawas, lebih khusus lagi, makanan yang dimakan halal memang, dibenarkan memang, diperbolehkan memang, tidak berdosa memang kalau dimakan. Akan tetapi saat dia menikmatinya makanan itu, adakah saat hati berbicara, oh enak makanan ini, kukunyah makanan ini, dia lalai. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kenikmatan itu saat sedang kita kunyah. Bagi para khawas, dosa dia. Ya Allah, aku berdosa saat aku makan tadi, kunikmati sehingga engkau terlupakan. Makanan menjadi Tuhanku, aku condong kepadanya. Maka ya Allah, aku bertobat. Astagfiruka. Wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya karena kelalaian saat mengunyah itu nyaman, aku tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak bersyukur, tidak memerincinya. Makanan ini datang dari mana, dibuat oleh siapa, bahannya apa saja, dan sampai ke mulutku, menjadikan hatiku gembira dan beroleh kenyamanan. Yang kedua, mulut ini ada lidah. Manusia lancar berbicara. Berapa suku kata gerangan di dalam setiap hari kita berkata-kata. Yang baik atau yang buruk. Lalu saat kita akan tertidur, di malam hari tiada berbuat dosa. Lalu adakah kita muhasabah? Ya Allah, tadi hari berapa suku kata yang kukatakan? Aku bersyukur, lancar suaraku keluar. Tidak kusyukuri, ya Allah, aku mohon ampun. Belum lagi, di dalam setiap berkata-kata, adakah bobot kebencian? Berapa kali kita lontarkan kebencian ini? Adakah bobot ujub? Adakah bobot riya? Ingin dipuji oleh orang-orang saat berbicara? Adakah mengandung ketakaburan? Ya Allah, kalau aku lepas tadi, aku mohon ampun. Ini tidak dilakukan oleh orang awam, tetapi menjadi perhatian orang khawas. Oh, aku tadi ghibah. Ini urusan ghibah, banyak hadis tentang ghibah. Seperti memakan bangkai saudaranya, kata Kanjeng Nabi. Di hadis yang lain disebutkan, ghibah ini, kata Kanjeng Nabi, ada 3 bahaya. Ada 3 bahaya. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain ini yang tidak lancar ini. Bicara saja, gemar tentang keburukan orang lain kita bicarakan kepada orang lain pula. Sedangkan keburukan dirinya disembunyikan. 3 yang bahaya ini, yang pertama kata Kanjeng Nabi menjadikan doa-doanya tidak diterima. Yang kedua, segala kebajikannya tidak diterima. Yang ketiga, dia telah menumpuk-numpuk kejahatan. Lalu bagaimana? Sholat kita penuh dengan doa-doa.
Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana diterima? Lalu kata-kata ini, ghibah-ghibah ini, keburukan orang lain ini, betapa lancarnya kita ceritakan kepada orang lain. Ibu-ibu sekalian dan para sahabat, gerangan apa ini? Urusan kebencian dan membicarakan orang lain ini begitu dahsyatnya. Tahukah dahsyatnya? Lebih 100 kali lipat daripada berzina. Ini ibu-ibu perhatiannya sepertinya lebih banyak kepada ibu-ibu ini, penyakit yang satu ini. Bapak-bapak bukan nyaman juga, penjahat juga bapak-bapak, banyak juga yang begitu. Entah di kantor, entah dimanapun. Sama. Ini bahaya ini. Mengapa seperti itu? Saat dia berbicara, kekejiannya merajalela. Membicarakan sesuatu keburukan orang lain. Dan dia tidak mengaitkannya kepada sang cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah cahaya menjadi gelap. Dia menikmati keindahan kejahatan yang dia lakukan itu. Maka menjadikan segala macam doa-doa dan yang 3 tadi menghunjam ke dalam dirinya. Satu lagi. Barang siapa yang digunjingkannya orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum agama. Bahasanya seperti itu. Dia tertutup daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menikmati segalanya. Inilah yang perlu ditaubati oleh kita. Bahasa-bahasa yang keluar dari satu saja tempat berwudu, yang diwudukan, yang bertaharah, salah satu yang dikumur-kumur ini. Karena ini sangat berbahaya. Ini baru satu, belum pandangan tentang syahwat-syahwat. Belum kebencian. Ini mulut ini dekat dengan hidung. Dekat dengan kebencian. Bukankah ghibah itu ada kebencian? Ada lagi orang yang berbicara, dicampurnya mulut ini dengan jelimetnya raja syaitan, yaitu kemunafikan. Bahasanya agak lebih baik, diindah-indahkan. Tetapi tajamnya kejahatannya itu tidak berkurang. Dia bertambah munafik. Datangnya dari satu saja. Karena di sini ada lidah, bisa dipakai makan, bisa dipakai berbicara. Tahukah ibu-ibu sekalian, para sahabat sekalian, bahwa mulut ini banyak lebih berbahaya di dalam rumah. Laki-laki datang masuk ke dalam rumah tiada berharta, jadi masalah. Jadi masalah besar. Suami menghardik istri, dianggap biasa. Bahasa-bahasa yang bernada tinggi, itu mengejawantah dan menjadi budaya di dalam rumah. Buruk betul rumah yang seperti itu. Tidak nyaman betul rumah yang seperti itu. Hawanya seperti apa gerangan? Yang di dalam rumah kita ada suara-suara keras, suara-suara tidak nyaman yang menyentuh hati manusia. Para sahabat sekalian, ibu-ibu, segera kita waspadai. Karena dari satu sumber saja di dalam bertoharoh, kejahatan ini bisa membawa kepada neraka jahanam